Kejaksaan Agung membongkar dugaan kasus suap kasasi Ronald Tanur yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard. Selain menangkap Zarof Richard, Kejaksaan Agung menyita uang tunai hampir 1 triliun rupiah beserta dengan emas seberat 51 kg. Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di Gino Jibil Noah. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang kayaknya tuh udah agak redup sekarang di Indonesia ini ya. Kasus seorang pria yang telah berhasil mengungkap sebuah kasus besar yang terjadi di Indonesia kita tercinta ini, yaitu praktik korupsi maklar kasus. Tapi sayangnya, ada nyawa yang harus melayang dan ibunya sendiri, ya ibu kandungnya sendiri harus masuk ke penjara. Dan ayahnya juga harus dinonaktifkan sebagai anggota DPR. Dia adalah Ronald Tanur. Nah, karena kasus ini udah mulai sepi nih ya, sepi penonton, sepi peminat ya. Mungkin Indonesia juga lagi pada sibuk-sibuknya ya. Sibuk dengan kasus korupsi timah yang cuman dihukum 6,5 tahun. Atau juga kasus-kasus seperti, bukan kasus ya, isu-isu PPh 12% ya. Oke, nggak apa-apa. Mari biar kita aja yang refresh. So, let's get the ball rolling. Oke, takutnya ada yang lupa-lupa nih, mungkin agak bayang-bayang ini kasus apa ya. Mari kita ulang dari awal ya, kita ceritakan dari awal bagaimana kasus ini dimulai. Oke, pada 4 Oktober tahun 2023 silam, seorang pria yang bernama Ronald melaporkan kepada kepolisian bahwa sang pacar atau kekasihnya itu telah tewas atau meninggal dunia. Nah, pacarnya tersebut bernama Dini. Dia melaporkan kejadian ini kepada kepolisian sektor Lekar Santri. Nah, 1 hari sebelumnya, tepatnya sebelum kekasihnya meninggal, atau tepatnya pada tanggal 3 Oktober tahun 2023 silam, sekitar pukul 18.30, Ronald mengajak kekasihnya itu untuk makan di daerah Jiwok yang ada di Sentraland Surabaya. Menurut informasi, mereka tuh udah pacaran sejak Mei 2023. Dan atau bisa dibilang sekitar 5 bulan sebelum kejadian ini terjadi. Nah, setelah makan malam, mereka pun lanjut ke karaoke. Nah, karaoke tersebut bernama Black Hole KTV atau KTV. Nah, sejak pukul 9.40 malam, mereka tiba di tempat karaoke tersebut. Dan di sana beberapa teman mereka tuh udah pada nunggu di sana. Nah, kemudian setelah sampai di karaoke tersebut, mereka pun masuk dan langsung karaoke ya. Nyanyi-nyanyi, menendangkan sebuah lagu, 1-2 lagu. Dan kita juga nggak tahu, nggak ada informasi lagu apa yang mereka nyanyikan, sambil meneguk tequila. Dan seperti biasa, mereka nyanyi dan minum tequila sampai dengan teler. Kemudian sekitar pukul 12:10 malam atau pagi ya, dua sejoli ini keluar dari tempat karaoke. Mungkin udah selesai ya. Nah, mereka turun dari lift dan di saat itu di depan lift, menurut saksi mata atau menurut kesaksian, itu sang kekasih, sang cowok ini memukul pacarnya, menampar dan menggetok pacarnya itu dengan menggunakan botol tequila yang saya sebutkan tadi. Nah, tak hanya sampai di situ. Penganiayaan tuh terus berlanjut di basement tempat parkiran mobil. Informasinya, sang cowok menginjak pacarnya dengan menggunakan mobil. Dan pada saat itu juga, sang cowok ini, sang laki-laki ini sempat merekam pacar wanitanya yang sudah terbaring, tak berdaya di atas lantai. Kemudian sang kekasih wanitanya, atau Dini, itu sempat dibawa ke apartemennya sebelum dibawa ke rumah sakit. Nah, kabarnya sesampainya di apartemen, kondisi sang kekasih atau sang ceweknya ini semakin parah. Karena kondisinya semakin parah, kemudian Ronald membawanya ke rumah sakit. Maksudnya setelah dia lihat kondisinya itu semakin parah, dia baru bergegas membawa Dini ke rumah sakit. Namun nahasnya nyawa Dini tidak terselamatkan dan dia menghembuskan nafas terakhir pada saat tersebut. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan guys, keluar. Iya. 4 Oktober 2023, perempuan berusia 27 tahun Dini Sera Afrianti ditemukan tewas mengenaskan di basement mall yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Sebuah video amatir memperlihatkan Dini tergeletak di lantai parkiran mobil. Bahkan rekaman Dini saat digotong ke kursi roda hingga dimasukkan ke mobil juga tertangkap kamera. Nah, menurut informasi dari pihak rumah sakit, Dini itu sebelum sampai ke rumah sakit itu udah meninggal sekitar 30 atau
sampai dengan 45 menit yang lalu. Ya, sebelum dia tiba di rumah sakit. Nah, kondisi pada saat Dini itu dilindas oleh cowoknya, itu sempat terekam dan viral di media sosial. Dan sebelum Dini meninggal, dia sempat mengunggah video singkatnya di TikTok tuh seperti ini. Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada Oktober tersebut, sang kekasih laki-laki ini melaporkan pacarnya ke kepolisian. Nah, laporan yang disampaikan ke kepolisian bahwa Dini, pacarnya itu meninggal karena asam lambung. Dan alasan yang sama ini pun dipakai Ronald untuk mengabarkan kepada keluarga korban atau keluarganya Dini. Kemudian petugas mendatangi tempat kejadian perkara. Nah, di tempat kejadian perkara, petugas menemukan kejanggalan bahwa informasi yang disampaikan oleh Ronald pada saat itu, bahwa pacarnya itu kena asam lambung ataupun kena serangan jantung, tidak sesuai dengan kondisi di TKP. Dan juga polisi menemukan beberapa bukti, termasuk video-video yang viral di media sosial tersebut. Nah, setelah dilakukan penyelidikan yang mendalam, akhirnya kepolisian memutuskan menjadikan Ronald sebagai tersangka pada kasus ini. Kala itu, Ronald dijerat dengan pasal 338 KUHP, subsider 351 ayat 3 KUHP. Nah, berdasarkan hasil rekonstruksi, Dini dilindas oleh mobilnya Ronald yang sedang bersandar di luar pintu mobil. Korban juga sempat terseret sejauh 5 meter pada saat dilindas tersebut. Oke, pada tanggal 19 Maret tahun 2024, sidang perdana Ronald pun digelar. Nah, pada saat sidang perdana tersebut, Ronald dijatuhkan hukuman selama 12 tahun penjara dan harus membayar kepada keluarga korban atau ahli waris sebanyak 236,6 juta subsidi 6 bulan kurungan. Dan pada tanggal 24 Juli tahun 2024, hal luar biasa pun terjadi. Ronald dibebaskan dari semua tuduhan atau vonis hukuman bebas. Dan adapun hakim yang menangani sidang tersebut pada saat itu adalah Hakim Ketua Erituah Danamik, kemudian bersama Mangupul dan Heru Hanindio. Nah, pada saat putusan itu pun Ronald Tanur tuh sempat mengatakan vonis bebas yang diterima itu adalah merupakan pembuktian dari Tuhan, katanya. Bebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan penyelidikan dan hak serta martabatnya. Dan mendapatkan hasil demikian, 3 hakim itu kemudian dilaporkan oleh Komisi Yudisial ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Dan upaya kasasi jaksa penuntut juga dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Nah, pelimpahan kasus kasasi putusan bebas oleh jaksa ini dikirimkan ke PM Surabaya. Nah, setelah menerima kasasi tersebut, MA pun membatalkan putusan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Dan MA menjatuhkan hukuman kepada Ronald Tanur selama 5 tahun penjara. Dan kemudian kasus ini pun terus bergulir dan tim Jampitsus Kejagung melakukan operasi tangkap tangan tuh sebanyak 4 orang. Mereka yang tertangkap itu adalah Erituah Danamik, Mangupul, Heru Hanindio ditangkap di Surabaya, lalu seorang lagi Lisa Rahmat itu pengacaranya si Ronald Tanur ini yang ditangkap di Jakarta. Kemudian uang senilai 20 miliar pun turut disita pada saat proses penangkapan tersebut. Kemudian 3 hakim tersebut yang sudah ditangkap ini langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dan mereka langsung ditahan di Kejati Jatim. Sementara Lisa Rahman ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Dan jika nanti 3 hakim ini terbukti bersalah, mereka akan dihukum selama 15 tahun penjara. Nah, dilansir dari Detik News, 3 hakim ini diberhentikan sementara oleh MA atau Mahkamah Agung dan telah resmi ditahan di Kejagung. Dan 3 hakim ini pun terancam diberhentikan permanen atau dipecat apabila terbukti mereka benar-benar melakukan tindak korupsi ini. Nah, pada saat yang bersamaan, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung juga ikut terseret dalam kasus ini. Beliau bernama Zarof Richard. By the way, Zarof pensiun sebagai pegawai negeri sipil pada Januari tahun 2022 lalu. Jabatan terakhirnya adalah sebagai Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan di Mahkamah Agung. Nah, inilah kasus yang saya sebutkan di awal. Kasus besar maklar hukum yang terjadi di Indonesia ini. Terungkap melalui kasus ini. Oke, lantas bagaimana Zarof Richard juga terseret dalam kasus ini? Jadi, Zarof Richard ini terhubung atau terdeteksi oleh tim Kejaksaan Agung
pada saat Lisa Rahman, yaitu pengacaranya Ronald Tanur, itu ditangkap dan diinterogasi. Ternyata usut punya usut, mereka itu melakukan penyogokan itu melalui Zaroff Richard ini. Jadi skemanya itu seperti ini. Timnya Tanur ataupun pengacaranya dia itu melakukan pendekatan kepada mantan Mahkamah Agung ini. Atau bisa dibilang Pak ZR ya, Pak ZR. Jadi dia mendekati Pak ZR ini untuk melakukan penyuapan kepada 3 hakim yang tadi. Jadi dia channelnya itu melalui Pak Mahkamah ini. Kemudian Pak Mahkamah ini juga bisa mengintervensi bapak-bapak hakim yang udah tertangkap tadi itu. Jadi prosesnya itu dia itu adalah yang perantara atau maklarnya pada kasus tewasnya Dini ini. Nah, Zaroff ini diduga menjadi perantara itu dibayar uang sekitar 1 miliar yang dijanjikan untuk Zaroff. Dan uang 5 miliar untuk melakukan penyogokan terhadap beberapa orang lainnya atau beberapa jaksa-jaksa lainnya. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, kasus ini tuh merembet kemana-mana. Meriska Wijaja, yang tidak lain tidak bukan adalah ibu kandung dari Ronald Tanur, ikut juga terseret dalam pusaran kasus ini. Ya pasti sudah bisa ditebak bahwa ibunya inilah yang melakukan penyogokan terhadap jaksa-jaksa ini. Maksudnya tuh uangnya tuh ya dari ibunya sendiri. Gak mungkin kan pengacaranya itu mau ngeluarin uang sendiri untuk menyogok jaksa-jaksa ini untuk membebaskan Tanur. Artinya kan pasti ada yang ngeluarin duit, yaitu ibunya sendiri. Nah, ibunya itu akhirnya juga ditetapkan sebagai tersangka dan juga udah ditahan sekarang. Nah, informasinya itu dia menyuap sekitar 3,5 miliar untuk membebaskan anaknya dari tuduhan atau tuntutan terhadap hilangnya nyawa orang lain. Sekarang Bu Meriska Wijaja ditahan di Surabaya. Dan pada saat kasus pertama terjadi pun sebelum ketangkapnya ibunya, sang ayah ataupun ayahnya dari si Ronald ini juga dinonaktifkan sebagai anggota DPR. Kan sayang banget nih. Oke, kita kembali ke Zaroff. Pada saat penggeledahan rumahnya Zaroff, di situ juga warganet dibuat tercengang. Hasil dari temuan-temuan investigasi yang dilakukan oleh MA. Nah, pada saat rumah Zaroff digeledah yang ada di Jakarta Selatan ini, ditemukan sejumlah uang tunai dengan berbagai mata uang dengan total nyaris hampir sampai 1 triliun. 1 triliun loh. Buset tuh, uang semua. Nah, kalau kita breakdown nih, kita pecah-pecah nih dari mana 1 triliun tersebut, yaitu penyidik Jampitsus menemukan timbunan uang mencapai 920 miliar dari berbagai mata uang. Penyidik juga menemukan timbunan keping emas sebanyak 446 keping dan berat total mencapai 51 kilogram emas. Yang jika dikonversi itu bisa mencapai 75 miliar. Ya tinggal ditambah aja. Totalnya ya hampir sampai 1 triliun. Nah, uang dan emas ini pun diduga hasil dari pada saat ZR itu bertugas di MA, yaitu pada tahun 2012. Menurut Direktur Penyidikan Agung Muda Pidana Khusus, yaitu Abdul Qohar atau Pak Abdul Qohar, sesuai catatan, LR yang diberikan kepada ZR itu 5 miliar untuk Hakim Agung atas nama SA dan S lagi yang menangani perkara kasus Ronald Tanur. Namun ZR itu nggak mau nerima uang dalam bentuk rupiah karena jumlahnya itu bakal banyak banget, bakal tebal banget. Kemudian ZR itu menyarankan kepada LR untuk menukarkan uangnya itu di money changer yang berada di Jakarta Selatan daerah Blok M. Dan saat ini pun kasus ZR masih terus bergulir dan ZR sedang menyiapkan langkah-langkah khusus untuk menghadapi tuntutan-tuntutan yang dihadapkan kepada dia. Nah, terlepas dari kasus tersangka terhadap dirinya itu, harta kekayaan ZR yang dilaporkan ke KPK mengalami kenaikan drastis selama tahun 2016. Dilaporkan pada tahun 2007 kekayaan Zaroff itu tercatat sebesar 6,3 miliar, tetapi pada tahun 2016 naik signifikan menjadi 30,6 miliar. Oke, sampai saat ini kasus pusaran yang membingungkan ini terus berlanjut. Kita tunggu aja hasilnya. Ya sekarang memang udah agak redup, makanya mungkin saya agak pengen ngebahasnya lagi, mana tahu bisa apalah ya. Kasus ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini parenting ya. Mungkin ya parenting, sorry saya ketawa. Bagaimana seorang ibu nih sangat sayang kepada anaknya, tapi anak ini bisa setega itu dan senekat itu ya, memukul manusia, dipukul, ditampar, diinjak pakai mobil.
Dan hasilnya, even dia tuh udah 32 tahun, seorang ibu harus menyelamatkan anaknya walaupun salah. Jadi nggak ada orang lain yang sayang sama kita itu kecuali ibu kita sendiri. Dan akhirnya dia dengan apa yang telah dia lakukan, telah menyeret orang tuanya ke dalam masalah. yang pertama ibunya juga masuk penjara, bisa dibayangin nggak? Masuk penjara. Dan ayahnya yang sedang berkarir di DPR juga harus dinonaktifkan tiba-tiba karena perbuatan dia. Tapi di samping itu juga kasus besar, maklar kasus ya disebut, juga terungkap karena kasus ini. Itulah kesimpulan dari saya. Bagaimana kalau kesimpulan dari teman-teman? Kalau teman-teman punya kesimpulan sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Agar teman-teman yang lain pun bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan like and subscribe channel ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman, keluarga, maupun sosial media kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Oke.